ekspresi Radio, ada Pak Yudhari Moko, ada Pak Sabarullah, serta rekan-rekan yang kami tadi kita di Radio yang sifatnya baik dan baik. Pak Sekretaris Komisi sedang terkini sementara berjalan oleh itu Bismillahirrahmanirrahim. Rapat tindak lanjut aspirasi kami buka. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama izinkanlah kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak atas kehadirannya menghadiri undangan kami. Karena pada hari ini kita akan pertemuan bersama untuk menyelesaikan suatu aspirasi yang dikeluarkan oleh rekan-rekan DPC Ekspresi Kabupaten Wajo. Kami berharap nantinya ada solusi yang terbaik. Perselisihan pemahaman terkait aspirasi yang dikeluarkan oleh rekan-rekan dari KSPSI pada tanggal sebaiknya pihak aspirator dulu menyampaikan apa yang menjadi pokok permasalahan sehingga beliau datang ke DPRD untuk membawakan aspirasi itu, supaya nanti dia bisa detail menjelaskan apa yang menjadi mengganggu pikirannya, apa yang dianggap tidak sesuai, apa yang dilanggar. Nah, selanjutnya nanti pihak yang berkewajiban memberikan penjelasan, kalian bisa menjelaskan sedetailnya. Sekira karena Komisi 4 ini memfasilitasi Satpan di PT Berkas Subut Transport dalam hal ini penyedia dan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Sengkang dalam hal ini pengguna terkesan diskriminatif terhadap sebagian besar ex-satpam PT PLN Sengkang yang notabene warga lokal yang memiliki kompetensi. Itu yang pernah kita sampaikan aspirasi jauh sebelumnya akuisisi dari energi Sengkang ke PT PLN. Di DPR ini juga kita sampaikan masih ada kita simpan risalahnya. Yang kedua, dengan adanya diskriminasi tersebut hingga menimbulkan keresahan terhadap masyarakat lokal. Ada sedikit resah teman-teman lokal di sana, ex pekerja yang notabene kalau dia ada sesuatu di pembangkit dia kena rumahnya di situ, dan itu yang membuat mereka jengkel karena lalu tiap hari di situ depan rumahnya. Security, ada seorang security yang punya lengkap sertifikat itu yang tidak lolos. Adanya kerugian besar lokal yang telah mengikuti pendaftaran, biaya persyaratan itu 300.000. Biaya kesehatan, tes narkoba, segala macam. Sementara mereka sudah putus sekian tahun dari pekerjaan. Di mana proses rekrutmen hanya sekedar formalitas. Itu penilaian kami, penilaian dari teman-teman serikat buruh terhadap seakan-akan sepertinya hanya formalitas dan tidak sesuai aturan yang ada dalam proses rekrutmen, terkesan tertutup. Di mana pengumuman lowongan kerja pada hari Kamis, dan ini ada buktinya dipasang di situ 19 Desember 2024 dan ditutup pada ditutup pukul 12 hari Senin 23. Itu hanya efektif 2 hari kerja. Itu siang. Sehingga pada saat itu saya mencoba menelpon kembali Pak Manajer, ditambah sampai jam 2 kalau saya tidak salah, tapi tetap tidak efektif karena teman-teman masih sementara mengurus. Persyaratan lowongan kerja dibuka terkesan syarat dengan kepentingan di mana tidak ada ruang bagi ex karyawan PT Energi Sengkang yang pada dasarnya adalah masyarakat lokal
yang memiliki kompeten berdasarkan peraturan Kapolri tentang jasa pengamanan. Padahal di peraturan Kapolri wajib harus mengikuti pasal 40 tentang seragam. Karena ada peraturan Kapolri sebelumnya itu yang 26 tahun. Sementara teman-teman yang ex-senior SMK hampir sama, ada juga di bawah umurnya 50 tahun. Sementara yang ada tugas di sana langsung dialihkan masuk. Kalau memang dia mulai depan rekrutmen secara fair, yaudah kita buka aja sesuai dengan peraturan Kapolri, mulai umur 18 tahun sampai dengan 50. Itu peraturan Kapolri mengatakan iya. 18 sampai 50 tahun. Nah, kenapa lagi ditambah menjadi 56 tahun? Karena itulah kita menilai bahwa ada sesuatu yang ganjal di sini. Yang telah dihubungi melalui WhatsApp tapi dihapus pada saat ini anggota ex-senior itu dikirimkan WhatsApp untuk mengikuti tes kesamaptaan. Itu kecurigaan kita, kenapa bisa seperti ini? Ini ada dengan nomor yang sama orangnya DUJP yang menelpon. Ada sertifikatnya, mereka punya pengalaman ke 10 tahun. Lewati rumahnya setiap hari di situ. Pak, ada penyampaian bahwa ikut keselamatan terus dicabut itu, dihapus itu di WhatsApp. Ada apa dengan itu semua? Ya silakan kan kalau pengen berdalih bahwa kami akan melakukan begini, silakan aja. Tidak apa-apa, kita juga punya hak untuk menyampaikan. Tidak apa-apa. Saya kira demikian pimpinan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan gitu. Kemudian di antara beliau ini ada satu yang memang sempat mendaftar Pak ini ya, Pak Sandi ya, Pak Yasin ini sempat mendaftar Pak, tapi menghendaki sebagai komandan itu. Dan saya sampaikan kalau posisi itu tidak ada bagaimana. Kemudian yang bersangkutan menyampaikan bahwa saya akan bukan. Jadi di antara beliau ini ada memang kandidat yang dari serikat buruh ini mendaftar juga. Terima kasih Bapak. Ya, seperti itu. Saya ini Pak Presiden. Dan ini diliput oleh media Pak. Ya, bahwa sangat disayangkan bahwa penerimaan satpam ini yang dilakukan oleh BUMN dibukanya hanya 2 hari, sehingga 2 hari itu hanya 100 orang dapat. Coba kalau buka 5 hari atau minimal 7 hari lah misalnya seperti itu. Berikan ruang kepada masyarakat Pak, pemuda kita. Ya. Mungkin di antara yang mendaftar itu ada yang seperti disampaikan Pak Kadir bahwa punya certifikat tapi tidak lulus. Keluarga institusi yang dipercayakan oleh negara untuk mengeluarkan, apakah masih ada sanksi seperti itu dibanding dengan sertifikat yang hanya pasti berangkat, ya. Yang latihannya setiap hari, yang setiap hari itu latihannya hanya berbaris-baris, kan seperti itu. Ya. Saya kira itu yang menjadi rekomendasi pada hari ini Pak. Ya. Kalian kan bersuara kan juga, bukan cuma Pak Gani yang memberikan suara, tetapi kami juga bisa bersuara terhadap apa yang kejanggalan yang kami dapati selama diskusi ini. Demikian pimpinan. Pemenuhan data pertama itu kami kasih range 1 bulan setelah muncul SPK. Itu kesepakatan bersama dengan vendor-vendor yang mengikuti lelang mengikuti ambisi. Kemudian di situ juga di ambisi itu kemarin kita ada beberapa item memang yang diubah, termasuk soal pakaian, hak-haknya kita tambahkan dikasih baju olahraga dan sebagainya. Jadi produk ini adalah produknya kami setelah ada TOR itu yang diinisiasi oleh kami. Jadi ada namanya tahap klasifikasi teknis, nanti itu yang disepakati muncul kesepakatan, kemudian nanti pemenang lelang muncul adalah kontrak. Nah kontrak inilah yang menjadi landasan vendor untuk melaksanakan pekerjaan itu. Jadi tapi saya dengar penjelasan tadi, kan ini ada proses lelang dan tentu ada tahap unwasing.
Kami juga ini mantan kontraktor. Di situ ada kesepakatan. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada kesepakatan. Kalau terjadi kesepakatan teknis spesifikasi, salah satunya itu adalah memberi kesempatan pada orang yang diterima untuk mengikuti pendidikan dasar. Itu kan salah satu kesepakatan awal. Dan setidaknya dalam proses lelang itu kan kesepakatan itu harus tercatat dalam menjadi dokumen. Itu bagian dari dokumen. Ya kalau kita lihat ini proses tahapannya, setidaknya apa yang dilakukan oleh pihak PT PLN, ya sudah benar juga. Karena dalam tahapan alumni kan ada kesepakatan itu. Satpam yang benar, ya, tidak. Nah, pada waktu itu kami juga sudah sampaikan kepada pihak PT. Jadi setiap ada laporan untuk perekrutan, maka ya kami sampaikan bahwa diutamakan masyarakat wajib yang untuk direkrut. Nah, sehingga ya bukan saja di PLN, nah di Giling sendiri waktu pengeboran ya sumur maupun nantinya pemasangan pipa itu kebanyakan nanti masyarakatnya langsung berhubungan juga dengan kepala desa ya untuk rekrutmen tenaga kerja di situ. Nah, begitu juga yang ada di Satpam ini, sehingga ya alhamdulillah dipatuhi. Nah sekarang masalahnya ada 30 yang direkrut, hanya 22 yang sebenarnya yang diutamakan untuk diseleksi, walaupun yang 8 orang ini diseleksi tersendiri ya karena ada dasar-dasar pertimbangan dari ini. Nah, selanjutnya ya dari yang 22 orang ini ya kami lihat memang di dalam tidak ada yang lewat dari usia ya lewat yang kurang dari ijazah SMA-nya, artinya sesuai dengan SMU ke atas. Nah, itu untuk di pendaftarannya. Nah, selanjutnya ada juga masyarakat yang bertanya karena begitu datang pihak PT Berkat maupun PT PLN Nusantara Power, kami langsung juga sampaikan, umumkan di loker bahwa ada rekrutmen, ya ada rekrutmen. Nah, kemudian bagi yang yang ini mengurus AK1 ya pencari kerja, kami juga sampaikan bahwa ada lowongan kerja di sana, sehingga mungkin dari tanggal 19 sampai tanggal 23 mungkin itu ya sekitar tadi 140 jumlah pesertanya itu, karena baik pihak PLN maupun PT Berkat Subuh ya di mana pelanggarannya berdasarkan dengan yang dijelaskan tadi. Nah, itu nanti kan bisa kelihatan. Kalau memang ada pelanggarannya ya kita artinya kalau memang ada pelanggarannya kita bahas di sini seperti apa tindak lanjutnya. Kalau memang sudah clear tidak ada pelanggaran, saya kira seperti awal pembicaraan kami tadi ketika saya ambil mic bahwa di sini terjadi miss barangkali ya. Dari awal saya katakan terjadi miscommunication ya. Ya mungkin hanya ada yang tidak clear ya, sesungguhnya sudah sesuai dengan ketentuan. Kan ada tadi pengecualian ya, ada. Jadi bulannya nanti ke tempat kerja kita selamat hari ini dapat tindakan aspirasi saya. Saya atas nama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Federasi Pertambangan dan Energi, mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Wajo memfasilitasi hal-hal yang dianggap memang perlu difasilitasi. Saya apresiasi beliau, terutama di Komisi 4 dalam hal ini DPRD Kabupaten Wajo. Jadi memang betul-betul mencari solusi dan jalan keluar apa yang harus kita lakukan terhadap rekrutmen security yang ada di. Itulah tugasnya Serikat Buruh untuk mengawal aturan-aturan yang ada. Jadi ketika hal-hal yang kita anggap janggal dan tidak memenuhi aturan, maka kita harus sampaikan secara kelembagaan. Jadi atas nama Serikat Buruh menyampaikan hal seperti itu supaya mereka tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Tadi kan belum ada solusi. Nah, apa
langkah-langkah yang akan ditempuh lagi KSBS ini? Karena tadi belum ada titik terang. Jadi kita lihat nanti kalau misalnya tadi Pak Ketua Komisi 4 sebelum menutup dia menyampaikan memberikan mandat ke Kadisnaker untuk tetap memfasilitasi hal ini. Nah, ketika memang masih tetap mandat di situ dan deadlock di situ, maka kami tetap akan menyurat ke Dirut PLN dan Dirut BUMN termasuk ke Polda Sulsel, dalam hal ini Dirdimas Polda Sulsel, untuk menyampaikan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Ya. Oke Pak, terima kasih. Thank you. Kalau kami dari perusahaan, mewakili perusahaan, bahwa kami ini orang baru di sini. Ya. Jadi aspirasi apapun yang dari masyarakat kami terima dengan baik. Ya, dan kami akan memberikan penjelasan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kami bekerja berdasarkan kontrak yang sudah disepakati antara PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Sengkang dengan BTP. Jadi intinya kami hanya mengikuti aturan dan kesepakatan itu sudah tertuang dalam kontrak. Jadi kami hanya menjalankan SOP sesuai dengan kontrak yang ada. Kami terima dengan baik. Ya. Yang penting kami sudah memberikan penjelasan terkait masalah penjelasan kami itu apakah bisa diterima atau tidak, itu kan pribadi masing-masing. Oh iya. Itu aja kami wakili direksi. Tambahan Pak yang terkait 8 orang ini tadi Pak, apa bagaimana tuh? Di itu sudah dijelaskan bahwa ada kesepakatan antara PLN dengan PT kami, bahwa dari yang 7 itu sudah kami daftarkan ke, jadi tidak mutlak harus bersertifikat. Jadi bisa pendidikan di belakang ya? Bisa. Kami sudah ada sesuai dengan kesepakatan dengan pihak user dalam hal ini. Sesuai SOP yang berlaku di perusahaan ya? Iya. Oke Pak. Terima kasih. Ya, namanya Pak siapa? Saya Winarto. Saya selaku koordinator untuk perwakilan di PTBS. Koordinator di Sulawesi Selatan. Di PTBS. Terima kasih Bapak Winarto. Ya, sama-sama. Tadi ini belum ada keputusan yang bahwa pertemuan tadi ini sudah selesai, tetapi masih akan ditindaklanjuti oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bajo untuk duduk bersama kembali untuk mencari solusi yang terbaik terkait yang 7 orang yang masih belum lengkap persyaratan administrasinya, atau salah satu persyaratannya itu juga persyaratan wajib untuk administrasi, itu Gada Pratama yang dikeluarkan oleh pihak ada yang gandul kepolisian. Jadi insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan kembali bertemu. Yang fasilitasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bajo.